Hayo, siapa di sini yang sudah pernah bernegosiasi? Pasti sudah tidak asing lagi ya dengan kata negosiasi. Nah, berbicara mengenai negosiasi nih, di Indonesia sendiri pernah terjadi kasus negosiasi yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Thailand terkait dengan impor beras. Hal ini terjadi ketika pemerintah Thailand berencana membatalkan kontrak penjualan beras sebanyak 300.000 ton. Kok bisa ya pemerintah Thailand membatalkan kontrak secara sepihak, padahal sebelumnya sudah jadi kesepakatan loh? Hal ini disinyalir karena pemerintah Thailand merasa harga jual beras yang terlalu rendah. Ya, meskipun belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Thailand, akhirnya pemerintah Indonesia pun memilih untuk menunggu dan melihat perkembangan dari kasus ini. Gak sampai di situ aja nih, perwakilan dari Bulog juga akan bertemu dengan perwakilan dari Thailand untuk membahas mengenai isu tersebut, yang salah satunya menyangkut negosiasi awal dari harga sesuai kesepakatan di awal. Sebenarnya, negosiasi memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Negosiasi adalah wujud interaksi sosial yang terjalin antara dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Namanya hidup, pasti kita sering berinteraksi dengan orang lain kan? Nah, selama berinteraksi, pasti tidak selamanya mulus. Pasti ada aja yang namanya perbedaan pendapat. Nah, negosiasi inilah yang menjadi penyeimbang antara kedua belah pihak. Jadi, ketika bernegosiasi, itu harapannya ada win-win solution di antara kedua belah pihak. Jika kamu sedang bernegosiasi dengan orang lain, maka itu disebut dengan negosiator. Tanpa kamu sadari, aktivitas negosiasi sebenarnya sudah biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari loh, dan biasanya berkaitan dengan masalah yang melibatkan banyak orang. Contohnya adalah tawar-menawar, harga antara penjual dan juga pembeli. Banyak di antara kita yang bertanya-tanya, sebenarnya negosiasi itu punya konsep gak sih? Apa cuma asal ngomong aja? Eits, meskipun terlihat sederhana, sebenarnya negosiasi itu memiliki konsep loh. Negosiasi sendiri terdiri dari dua konsep. Yang pertama yaitu distributive negotiation. Hal ini terjadi ketika pada proses negosiasi, salah satu pihak mendapatkan keuntungan yang lebih, sementara pihak lainnya mendapatkan keuntungan yang kurang, walaupun sama-sama untung. Negosiasi ini disebut juga sebagai win-lose solution. Lalu konsep yang kedua adalah integrative negotiation. Pada negosiasi ini lebih mengedepankan keuntungan kepada kedua belah pihak. Hal ini terjadi ketika negosiasi antara kedua pihak sama-sama mendapatkan keuntungan yang setara. Negosiasi ini disebut dengan metode win-win solution. Selain memiliki konsep, negosiasi juga memiliki pola loh. Jadi negosiasi bukan hanya sekedar berbicara, bernego, lalu selesai. Akan tetapi negosiasi juga memiliki pola. Negosiasi sendiri memiliki 3 pola atau alur. Yang pertama yaitu goal. Jadi sebelum kita memulai suatu negosiasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan sasaran negosiasi terlebih dahulu. Jangan malah kita mau melakukan negosiasi, akan tetapi kita belum menentukan sasaran negosiasi kita, maka tentunya negosiasi tidak akan dapat dilakukan. Yang kedua, ada strategi. Strategi merupakan aspek yang penting dalam negosiasi loh. Jika kita sudah memiliki sasaran negosiasi, maka kita juga harus memiliki strategi yang baik dalam bernegosiasi. Jika kita tidak memiliki strategi dalam bernegosiasi, maka dipastikan kita akan kalah dalam bernegosiasi. Yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah planning. Planning di sini berarti rencana. Jika kita sudah menentukan tujuan serta strategi, yang terakhir sebelum harus ditentukan adalah rencana. Sebelum memulai negosiasi, tentunya kita harus menyiapkan rencana kita ingin seperti apa. Rencana ini harus dipersiapkan secara matang agar negosiasi dapat berjalan dengan lancar. Negosiasi sendiri terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya yang pertama merupakan negosiasi formal. Negosiasi ini merupakan negosiasi yang ditempuh melalui jalur hukum yang biasanya siapapun yang melakukan negosiasi ini harus ada perjanjian hukum hitam di atas putih. Contohnya adalah jika kamu melakukan suatu transaksi jual beli rumah dengan pihak lain, maka kamu harus menandatangani surat keterangan jual beli rumah dan tanah. Nah, selanjutnya ada negosiasi informal. Jika tadi negosiasi formal harus ditempuh melalui jalur hukum, maka negosiasi informal dapat dilakukan di mana saja nih, tanpa terikat dengan aturan hukum. Negosiasi ini tanpa sadar sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti negosiasi antara anak dan orang tua, negosiasi pedagang dan pembeli, bahkan negosiasi dosen dengan muridnya pun termasuk ke dalam negosiasi informal. Nah, kembali ke topik negosiasi antara Indonesia dan Thailand soal impor beras. Kalian tahu gak sih kalau itu merupakan salah satu contoh dari negosiasi internasional? Negosiasi internasional secara umum merupakan proses interaktif yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengakhiri konflik yang berkelanjutan untuk mencapai solusi dari suatu kontroversi.
Menurut Lumumba Patrice, negosiasi dalam hubungan internasional merupakan sebuah fenomena yang telah mengkristal, sebagaimana yang sering dilakukan oleh para diplomat atau negosiator dalam berbagai forum seperti bilateral, multilateral, maupun global, serta dalam berbagai substitusinya, baik yang dilakukan oleh negara maupun non-negara. Negosiasi dalam hubungan internasional dapat dinyatakan sebagai roh atau urat nadi bagi kalangan pelakunya. Nah, ternyata proses negosiasi internasional ini sangat penting loh teman-teman bagi suatu negara. Kemudian, karena negosiasi internasional mempunyai tujuan, yaitu untuk mencapai kesimpulan yang dapat diterima, yang mengurangi perbedaan pendapat dan meningkatkan keuntungan bagi para pihak dalam negosiasi. Keuntungan yang dicapainya tentu harus berada pada titik win-win solution. Menurut Martin et al. Pada tahun 1999, adanya proses negosiasi internasional yang dapat dipahami dapat membentuk dasar dari setiap asosiasi bisnis yang berhasil di tingkat internasional. Bisnis internasional didefinisikan sebagai interaksi yang dilakukan dengan sengaja di antara dua pihak atau lebih. Soal unit sosial, di mana unit sosial yang terlibat dalam negosiasi salah satunya mewakili entitas dari bisnis. Yang pertama yaitu melakukan riset terkait pihak lain. Dalam melakukan negosiasi, pasti akan menemukan beberapa hambatan. Untuk menghindari dan memperkecil resiko terjadinya hambatan, maka langkah yang sebaiknya diambil yaitu dengan melakukan riset terlebih dahulu mengenai beberapa hal, misalnya sebagaimana budaya kerja, topik apa yang sebaiknya dihindari, dan lain-lain. Hal tersebut dapat mempermudah dalam mencapai tujuan negosiasi antar pihak. Yang kedua, mempunyai sikap profesional dalam negosiasi internasional. Pelaku harus mempunyai sikap profesional dan fokus dengan tujuan bersama yang ingin dicapai dalam negosiasi. Hindari untuk memaksakan kehendak dan usahakan untuk tidak menanggapi dengan emosional. Teruslah untuk mencari solusi kreatif dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lalu yang terakhir yaitu membuat perjanjian. Membuat kontrak perjanjian secara tertulis merupakan hal yang penting dalam mencapai kesepakatan dalam proses negosiasi yang panjang. Hal yang biasa dilakukan sebelum menandatangani perjanjian pokok, maka kedua belah pihak akan menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU terlebih dahulu sebagai suatu kesepakatan awal. Tanpa adanya perjanjian tertulis, maka hasil dari negosiasi akan sia-sia dan tidak mungkin atau dapat merugikan salah satu pihak. Maka pihak lain dapat menggugat apabila pihak lain dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan di awal. Oke, jadi itu dia penjelasan mengenai negosiasi yang utamanya negosiasi internasional. Pada intinya, negosiasi dilakukan dengan tujuan agar kedua belah pihak dapat mendapatkan keuntungan yang sama atau seimbang. Bahkan jika pada akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk tidak bekerja sama, mungkin itu adalah sebuah win-win solution dari negosiasi tersebut. Nah, selain negosiasi antara Indonesia dan Thailand dalam impor beras, kira-kira apa lagi ya contoh negosiasi internasional? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Diharapkan informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi. Dadah! Pintu masuk dibukanya keran impor beras, yang mana Dumai sendiri itu ada sekitar 9.800 ton beras impor yang berasal dari dua negara, yakni negara Myanmar dan juga negara Thailand, yang mana 9.800 ton ini dibagi menjadi dua tahap, yang mana tahap pertama itu dimulai pada hari Senin, itu tanggal 2 tahun 2023, itu masuk beras asal Myanmar dengan berat sekitar 4.800 ton. Sedangkan untuk tahap kedua, yakni pada hari Selasa, yakni tanggal 10 Januari 2023, itu masuk sebanyak 5.000 ton melalui pelabuhan Indonesia Dumai yang berasal dari negara Thailand.